Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali berjumpa untuk memuliakan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan nasihat Bapa kita yang di sorga melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri tema senada dengan Tuhan. Kalau kita main musik, kalau satunya main di A, satunya main di G, jadi kacau saudara. Enggak senada. Senada dengan Tuhan. Saya akan memulai dengan memberikan saudara background bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan Yesus. Dan dari background itu saya ingin menyampaikan pesan nanti soal senada dengan Tuhan ini. Saudara siap? Amin. Mari kita melihat bersama-sama. Dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan mengatakan begini. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan berkata, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kalau saudara simak cerita ini, ada yang aneh enggak saudara-saudara? Sebenarnya kalau saudara cermati baik-baik, ada yang aneh. Sebab kita harus menanyakan kenapa orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus ini pergi begitu aja. Tinggalkan pekerjaan bahkan orang tua mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Coba seandainya Mario lagi bantu Pak Rahman. Mario, ikut aku, come. Terus dia tinggalin aja Pak Rahman gitu aja sama karyawan-karyawannya. Kan aneh saudara ya. Nah, tidak aneh kalau kita memahami latar belakang, budaya dan tradisi orang Yahudi. Saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa Tuhan Yesus saat itu sudah dikenal sebagai seorang rabi atau guru. Nah, saudara-saudara, rabi saat itu adalah pekerjaan yang bergengsi. Kalau sekarang mungkin manajer atau direktur atau sepimpinan gitu ya, di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat company ya. Jadi rabi saat itu pekerjaan yang sangat bergengsi. Rabi merupakan posisi tertinggi yang bisa diraih oleh anak laki-laki Yahudi yang baik dan berkompeten. Jadi kalau anak-anak yang terbaik itu akan diberikan untuk masuk sekolah rabi. Dan memang proses seleksinya itu begitu ketat. Kalau Pak Indah, Evangelis Indah Wijaya sempat menyinggung beberapa minggu yang lalu, seringkali anak-anak yang disodor ke STT itu anak-anak yang sudah ditolak di sana sini, itu memang kebanyakan kenyataannya gitu, walaupun tidak semua saudara ya. Nah, rabi itu posisi yang bergengsi saat itu. Ya, kalau sekarang itu banyak pekerjaan yang bergengsi ya, yang berhubungan dengan media teknologi. Salah satunya analis big data ya, seperti Valeri punya jurusan itu dan Cecil. Itu cukup bergengsi saat ini saudara ya, dan pekerjaan yang cukup dicari. Saudara bisa googling dan temukan itu. Karena itu sebuah pekerjaan yang baru sesuai dengan zaman ini ya, analisis big data, analis big data. Jadi itu pekerjaan yang bergengsi saat itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Ayo ikut pekerjaanku," wow pasti mau saudara. Nah, dalam sistem pendidikan Yahudi enggak pernah ada rabi yang mencari murid. Ini dia. Kenapa mereka tiba-tiba langsung ikut aja?
Karena dalam sistem pendidikan Yahudi nggak pernah ada rabi yang mencari murid. Justru murid yang mencari rabi. Ya sederhananya kita yang ngelamar pekerjaan sana sini, kira-kira gitu ya. Jadi kalau rabi mencari murid itu adalah sebuah kehormatan bagi seseorang yang dipanggil jadi murid. Itu sebuah privilege, hak istimewa yang diberikan ketika seorang rabi yang berpendidikan tinggi mencari murid. Karena tidak pernah ada rabi yang mencari murid, saudara. Justru murid yang mengejar-ngejar rabi. Nah, dari sini saya akan mengajak kita untuk melihat sistem pendidikan Yahudi di zaman itu. Khusus anak laki-laki Yahudi, sistem pendidikan saat itu ada 4 level. Karena wanita saat itu tidak sekolah, saudara, secara khusus di sekolah reguler. Yang pertama, ada yang namanya pendidikan keluarga. Ini untuk anak yang baru lahir sampai umur 5 tahun. 1 sampai 5 itu akan dididik di dalam keluarga mereka. Lalu yang kedua, pendidikan dasar yang disebut Beit Safar. Ini yang disebut juga rumah kitab. Ini untuk anak 5 sampai 10 tahun, ibaratnya SD-nya kita. Biasanya ini dilakukan di sinagoga. Jadi mereka tuh nggak ada sekolah khusus SD apa gitu. SD 01 Yahudi gitu, nggak ada saudara ya. Semua pendidikan berpusat di sinagoga. Nah, selama 5 tahun mereka diajar membaca dan menghafal Taurat. Apa kurikulumnya? Bukan 2013 yang pasti atau apa? Satu lagi? Kurikulum Merdeka yang baru ini. Bukan gitu saudara ya. Kurikulumnya adalah kurikulum yang mengajar membaca dan menghafal Taurat. Nggak ada analisis, yang ada hanya baca dan hafal Taurat. Kalau kurikulum tertentu biasanya lebih banyak presentasinya anak-anak, bukan? Nah kalau yang ini enggak. Dia pokoknya baca dan hafal. Nggak ada analisa nafsir ayat ini, nggak ada. Pokoknya baca, hafal. Ini mirip-mirip sistem pendidikan teman-teman kita di seberang yang suruh hafalin kitab sucinya. Saudara paham yang saya maksud? Saya dulu punya teman SD, tetangga saya, itu rajin saudara ya, pergi pendidikan dasar di rumah ibadah mereka. Dan pekerjaannya itu memang hafal saja. Dihafal saja. Nah, untuk anak perempuan karena mereka tidak sekolah, maka mereka tidak memperoleh pendidikan formal, tapi mereka juga tetap diajar Taurat dan diajar kewajiban rumah tangga seorang perempuan. Jadi diajar di rumah saja oleh ibunya. Semuanya ini dimaksudkan untuk mempersiapkan seorang anak memasuki kehidupan orang dewasa Yahudi. Berlanjut ke level berikutnya yaitu Beit Talmud yang disebut rumah belajar. Ini untuk anak 10 sampai 14 tahun, boleh kita bilang SMP-nya kita. Pada tahap ini mereka diajar menghafalkan kitab-kitab selain Taurat. Kalau yang tadi menghafali 5 kitab Musa aja, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dihafal. Titik komanya dihafal. Nah sekarang di usia SMP 10 sampai 14 tahun, mereka menghafalkan kitab-kitab selain Taurat, yaitu kitab para nabi dan kitab lainnya. Ya. Daniel, Yesaya, dan lain-lain ya. Ini di zaman Tuhan Yesus. Pada umur 14 tahun diharapkan mereka hafal seluruh tanak Alkitab Ibrani itu. Tanak itu ya, Alkitab Ibrani. Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Jadi disuruh hafal semuanya, Kejadian sampai Maleaki kalau kita. Kita hafal satu pasal saja nggak bisa saudara ya. Sebenarnya itu realistis untuk orang-orang yang memang menekuni ini. Makanya kan di seberang tuh ada yang namanya lomba baca kitab suci mereka ya. MTQ dan lain-lain itu dihafal semua saudara ya. Atau paling tidak dia baca. Nah ini dihafal. Sekurang-kurangnya mengetahuinya dengan baik. Kalaupun ada yang salah-salah, paling tidak memahami dengan baik isi dari seluruh kitab Yahudi mereka. Kejadian sampai Maleaki. Pendidikan di Beit Talmud ini merupakan tahapan penting dalam pendidikan anak laki-laki Yahudi. Karena pada masa ini mereka belajar retorika atau seni berdebat, bertanya dan
jawab. Makanya Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait suci, apa yang dia lakukan? Debat sama, dalam tanda kutip debat ya, sama kepala-kepala imam di situ, sama ahli-ahli Taurat yang ada di situ, dan mereka kagum dengan jawaban-jawaban Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang diajarkan untuk retorika dari usia seperti itu. Di akhir Beit Talmud, saudara, nasib anak laki-laki Yahudi itu sangat ditentukan. Ya, ujian SMP-nya itu menentukan mereka untuk masuk ke SMA dan universitas, sekolah rabi, tapi tidak disebut SMA dan universitas. Jika ia sangat pandai dalam studinya, ayahnya akan mengizinkannya untuk menempuh tahapan studi yang lebih tinggi lagi. Jika kepandaiannya hanya rata-rata atau tidak bisa belajar dengan tekun, ia kemudian akan menghentikan pendidikannya dan bergabung dengan pekerjaan ayahnya. Jadi kalau dia tidak lulus dari Beit Talmud ini, dia akan kembali bergabung dengan pekerjaan bapaknya. Nah, sebagian anak laki-laki Yahudi berhenti pada tahap pendidikan ini, saudara. Karena tidak semuanya bisa menghafal Taurat itu. Pendidikan di tahap selanjutnya hanya diperuntukkan untuk mereka yang terbaik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai tingkatan berikutnya Beit Midras atau rumah studi. Pendidikan di Beit Midras itu sekurang-kurangnya berlangsung selama 14 tahun. Lama. Ya, jadi ini SMA sampai kuliah kalau di kita. Tujuan utamanya adalah menjadi seorang ahli Taurat. Ingat, ini pekerjaan bergengsi di zaman itu. Ahli Taurat itu pekerjaannya adalah menyalin dan menerjemahkan kitab suci. Juga menjadi rabi. Rabi itu guru tentang Taurat dan Misnah. Misnah itu tradisi Yahudi mereka. Mereka yang terpilih ini, saudara, harus mencari rabi di sekitar mereka untuk menjadi talmid. Talmid itu murid. Menjadi talmid dari rabi tersebut. Para rabi tidak pernah mencari murid-murid. Tidak pernah mencari talmidim. Nah, biasanya banyak orang mencari rabi sebab jumlah rabi yang berkualitas itu dan terhormat biasanya sangat sedikit jumlahnya. Sehingga anak-anak itu kalau misalnya 100 orang lulus seleksi dari tingkatan sebelumnya, maka 100 orang ini rebutan misalnya hanya ada 10 rabi. Rebutan mereka, saudara, untuk masuk itu seperti tes CPNS saja. Sebelum diterima sebagai murid, seorang rabi akan menguji calon murid itu dengan pertanyaan kritis dan debat yang begitu melelahkan. Nah, ini fit and proper testnya. Kamu mau jadi muridku? Saya ajak debat dulu. Nah, kan sudah lulus tingkatan-tingkatan sebelumnya. Saya mau uji kemampuanmu. Jadi diuji dengan debat yang begitu melelahkan. Jika calon murid ini lulus ujian, dalam proses selanjutnya rabi itu akan menuntutnya untuk menjadi seorang ahli Taurat atau rabi seperti dirinya. Dia menuntut juga dan menuntunnya. Ada ekspektasi dari seorang rabi, kamu harus jadi ahli Taurat seperti diriku, pintar seperti pintarnya aku, pandai seperti pandainya aku. Setelah diterima, ya, lulus seleksi misalnya, rabi itu akan berkata, ambillah kuk ini padanya. Tidak heran kita menemukan di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu panggilan untuk menjadi murid, saudara. Karena kalau lulus seleksi, seorang rabi akan mengatakan ambillah kuk ini kepadanya. Dia suruh asistennya untuk ambil kuk, dikasih kepada murid itu. Nah, perkataan ini sangat diharapkan oleh calon murid. Berapa banyak dari kita sangat mengharapkan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Seorang murid itu sangat menantikan perkataan itu dari seorang rabi. Sebab perkataan itu merupakan tanda bahwa dirinya telah diterima menjadi murid atau menjadi talmid. Kalau di zaman now kita terima email, yes, udah diterima, ya, proposal kita, atau sudah diterima CV kita, ya,
lamaran kerja kita. Tiba-tiba kita dapat SMS blast atau WA blast, wah kita udah diterima ini, dipanggil untuk datang, wawancara dan kemudian langsung kerja. Jadi ia berhak, murid yang diterima itu berhak menerima atau mewarisi penafsiran dari gurunya. Kalau di pekerjaan kita berhak menerima gaji, seperti itu. Kalau ini, karena dia murid, dia berhak mewarisi semua penafsiran Taurat dari gurunya. Saudara perlu tahu, sama seperti pendeta-pendeta zaman sekarang punya banyak tafsirannya masing-masing, tafsiran saya belum tentu sama dengan tafsiran pendeta lain. Demikianlah rabi saat itu. Ada rabi yang penafsirannya soal perceraian begini. Rabi yang lain penafsiran soal perceraian begini, beda-beda. Di zaman Tuhan Yesus tuh ada 2 pandangan tentang perceraian. Nah, dan masing-masing orang bisa mengikuti pandangan rabi ini, yang lain mengikuti pandangan rabi itu. Poin saya adalah bahwa memang seorang murid berhak mewarisi penafsiran Taurat dari gurunya. Jadi gurunya tidak mungkin pelit ilmu. Dia akan berikan semua pengetahuannya kepada sang murid. Nah, dengan menjadi talmid atau murid, anak itu harus meninggalkan orang tuanya. Karena ini pendidikan 14 tahun, saudara. Dia harus ngekos. Ya. Dia harus keluar dari rumah orang tuanya, bahkan keluar dari sinagoganya, komunitasnya, tetangga-tetangganya, bahkan bisnis keluarganya. Untuk mengabdikan hidupnya mengikuti rabi itu kemanapun rabi itu pergi. Karena ini pendidikannya bukan sekedar ngajar privat. Ini harus dia melihat bagaimana rabinya mengajar orang lain. Bagaimana rabinya ngajar kuliah dalam tanda kutip. Bagaimana rabinya berdebat dengan orang lain. Dia learning sambil lihat. Jadi rabinya mentoring dia, saudara. Teori maupun prakteknya. Sampai akhirnya murid ini memperoleh pengetahuan selevel dengan gurunya. Kalau guru silat biasa sisain 1 ilmu. Jangan sampai nanti dia ilmunya sama, dia hajar saya. Nah, setiap rabi menuntut agar para muridnya menghormati dirinya di tempat pertama. Nah, ini dia, saudara. Enggak heran jadi murid ketika Tuhan Yesus itu ngomong sama murid-muridnya, sama pengikut-pengikutnya, ya, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak untuk ikut aku. Barang siapa tidak membenci ayah ibunya, tidak layak mengikuti aku. Itu bukan membenci dalam arti dendam, dalam arti yang lain. Kan itu sering ayat yang sering disalahgunakan. Maksudnya adalah kalau kamu tidak menempatkan aku sebagai rabi di tempat pertama, kamu gak layak jadi muridku. Karena apa? Ini berhubungan dengan sistem pendidikan itu, saudara. Kamu harus prioritaskan apa yang rabimu percayai. Itulah sebabnya kamu datang dan mencari rabi itu. Artinya kamu siap menerima semua ilmu yang diberikan rabi. Dan tidak mungkin rabi akan mengajarkan bunuh orang tuamu, gak mungkin. Dan pasti sistem Yahudi juga tidak akan mengajarkan seperti itu. Jadi sistem itu dibentuk untuk menunjukkan bagaimana sang rabi akan mewariskan ilmunya, pengetahuannya kepada sang murid itu. Sehingga wajar saja kalau rabi itu menuntut muridnya untuk menghormati dirinya di tempat pertama. Jadi sekali lagi kalau nanti saudara baca perjanjian baru terus dengar perkataan Tuhan Yesus, barang siapa tidak membenci ayah ibunya tidak layak untuk jadi muridku, itu maksudnya ini. Kalau kamu tidak tempatkan aku di tempat pertama, kamu gak layak jadi muridku. Karena itulah sistem pendidikan Yahudi, saudara. Sekarang kita bisa mengerti salah satu perspektif ketika Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Aku yang pilih kamu. Itu sebabnya kamu harus prioritaskan semuanya hanya kepadaku.
Jadi kita bisa bayangkan saudara sekarang bagaimana perasaan Petrus dan Andreas di saat mendengar panggilan Yesus. Yang juga adalah seorang rabi untuk menjadi pengikutnya. Jadi Petrus dan Andreas dipanggil untuk jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Itu perasaannya sangat senang sekali. Ternyata ada seorang guru yang melihat potensi di dalam diri saya. Kita tahu Petrus itu sudah pasti tidak lulus dari tahap yang keempat itu. Dia hanya sampai di level 3. Bukan level 4. Karena dia tidak bisa melanjutkan tingkat level 4. Itu sebabnya dia kembali menjadi nelayan. Itu sebabnya juga Petrus dan Andreas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung meninggalkan jalannya untuk pergi mengikuti sang rabi. Ingat, tidak ada rabi yang datang cari murid. Sehingga kita mengerti ketika Tuhan Yesus datang, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Karena enggak ada rabi yang mencari murid. Kalau ada rabi yang cari murid, aku yang pilih kamu. Itu maksudnya saudara. Nah, hal yang sama juga terjadi oleh Yakobus dan Yohanes. Kenyataan bahwa Yakobus dan Yohanes membantu ayahnya untuk membereskan jala, itu berarti mereka termasuk dari golongan yang tidak terpelajar. Seperti Petrus dan Andreas tadi. Yakobus dan saudaranya yaitu Yohanes segera meninggalkan ayahnya, Zebedeus, untuk mengikuti Yesus. Ini yang saya bilang tadi. Barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya, tidak layak jadi muridku. Bukan membenci dalam arti dendam atau punya kepahitan, bukan. Karena kata membenci juga dalam bahasa Yahudi itu artinya lebih memilih yang lain. Artinya lebih memilih mengikuti sang rabi. Ingat konteksnya ini sistem pendidikan. Nah, dan sebagai seorang ayah, Zebedeus tidak merasa keberatan. Bapaknya juga nggak rasa keberatan, dia nggak panggil, "Hei, Yakobus dan Yohanes, anak durhaka." Pamit juga enggak, orang lain panggil tiba-tiba kamu ngikut aja. Enggak. Zebedeus tahu kalau ada rabi datang cari anaknya, walaupun anaknya pun tidak pamit, tinggalkan pekerjaannya tiba-tiba, bagi Zebedeus itu kehormatan. Karena tidak ada rabi yang cari murid. Nah, jadi sekarang kita mulai ngerti dengan latar belakang seperti ini, saudara. Zebedeus enggak keberatan. Karena bagi seorang ayah merupakan kehormatan dan kebanggaan ketika ada rabi memanggil anaknya untuk menjadi muridnya. Dan ingat, rabi saat itu pekerjaan yang sangat bergengsi. Apa yang bisa kita pelajari dari ini, saudara? Kolose 2 ayat 6 firman Tuhan katakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus yang adalah rabi, gurumu, Tuhanmu, gembalamu, Allahmu. Dia Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Bapa, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dari sini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat renungan ini. Bagaimana kita menjadi senada dengan Tuhan. Saudara-saudara, tadi satu poin penting yang saya kasih tahu kepada saudara bahwa semua murid itu akan menerima penafsiran dari gurunya. Dan dia harus menjadi sepenafsiran, sepikiran dengan gurunya. Jadi bagaimana kita menjadi sepikiran atau senada dengan guru kita, dengan Tuhan kita. Dari sini saya akan berikan pelajaran praktis kepada kita semua. Yang pertama, untuk menjadi senada dengan Tuhan, kita harus secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, untuk menjadi satu nada dengan Tuhan, kita harus secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Evangelis Indah Wijaya bisa tolong di keyboard, Pak?
Jadi ada cara orang menyetel musik, saudara. Misalnya saya seperti ini. Ini E. Coba Bapak bunyi E. Kalau dia kurang, saya akan putar. Jadi ini mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan kita dengan nilai-nilai kehidupan ilahi. Biasanya ada tool yang namanya itu tuner, saudara. Di rumah nggak ada. Ada aplikasi di HP yang namanya tuner. Jadi sekarang orang kalau mau nyetel gitar, ya, dia bisa lihat di sini aplikasi yang namanya tuner. Saudara bisa lihat di Play Store. Nanti dia tahu ini bunyi E, bunyi A, bunyi D, saudara. Jadi dia akan sesuaikan. Ini yang disebut kita secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita menyesuaikan nilai-nilai kehidupan kita dengan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Alkitab. Kita harus mengintegrasikan, seperti kita menyamakan bunyi, menyamakan nada dengan Tuhan, saudara. Seorang murid harus menyamakan penafsirannya dengan penafsiran gurunya. Itu yang disebut senada dengan Tuhan. Dan ini berarti kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Baik dalam pikiran maupun dalam karakter. Itulah definisi sempurna, saudara. Dalam Matius 5 ayat 48, terjemahan Amplified Bible, saya bacakan bahasa Indonesianya saja seperti ini. Oleh karena itu, Anda akan menjadi sempurna. Lalu dikasih dalam kurung. Dalam kurungnya itu adalah definisi dari sempurna itu. Sempurna itu berarti bertumbuh menjadi dewasa rohani. Growing into spiritual maturity both in mind and character. Jadi menjadi dewasa rohani di dalam pikiran maupun di dalam karakter. Secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana Bapa di sorga itu sempurna. Jadi menjadi sempurna seperti Bapa itu berarti kita secara aktif. Sempurna itu bukan hanya bicara ujungnya, tapi juga bicara progres. Ada sempurna yang berarti komplit, semuanya selesai di ujung. Tapi ada sempurna dalam pengertian progres, saudara. Ini yang disebut growing into spiritual maturity. Into both in mind and character. Dalam pikiran maupun karakter. Kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Gimana caranya kita menjadi dewasa? Kalau kita secara aktif mengintegrasikan, menyetem kehidupan kita, menyetel kehidupan kita untuk sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Sempurna atau senada dengan Tuhan itu terjadi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa rohani, baik dalam pikiran maupun karakter. Dan kemudian kita dengan aktif menyatukan nilai-nilai Kristus dalam keseharian kita, saudara. Saudara tahu apa definisi orang benar? Orang benar di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, diterjemahkan dikaios dalam bahasa Yunani. Dikaios itu artinya orang yang mengkondisikan hidupnya bukan menurut standarnya sendiri, tetapi standarnya Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau nanti misalnya Evangelis Indah Wijaya tadi itu tekan E, terus saya setel yang harusnya E, saya jadikan A. Itu artinya saya nggak menjadi senada. Saya mau ikut standar saya sendiri, nggak mau ikut standar yang sudah pakem dari pabrik. Dari pembuat keyboard itu. Bagaimana saya bisa menyetel gitar saya dengan baik? Dan bagaimana saya bisa memainkannya dengan baik? Sudah pasti nanti akan tegang tali gitarnya, atau putus, atau terlalu longgar. Kalau saya ambil nada rendahnya, saudara. Jadi kalau kita mau jadi orang benar, yang sempurna, mau hidup senada dengan Tuhan, maka kita harus secara aktif
mengkondisikan hidup kita bukan menurut standar kita, tapi menurut standarnya Tuhan. Itulah senada dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, cepat saja. Bagaimana kita menjadi senada dengan Tuhan? Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Semua bilang, 1, 2, 3. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Sekali lagi, ayo semua yang di rumah juga ya. 1, 2, 3. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Inilah cara kita menjadi senada, satu ton, satu nada dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12 terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan gini. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja. Saya akan menjawab, ada benarnya sih. Tapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Jadi Kristen orang merdeka. Boleh makan ini, boleh makan itu. Tapi jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Konteks 1 Korintus 6 ayat 12 itu nasihat tentang makanan dan seks. Tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan tentang kehidupan seks, tentang percabulan dan lain-lain, saudara. Orang bertanya, bolehkah makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Orang Kristen boleh-boleh saja. Karena itu makanan. Asal jangan kamu makan menjadi batu sandungan untuk orang yang tidak kuat imannya. Boleh saja, kita orang merdeka. Makan itu punyanya Tuhan kok. Kalau ada orang sembahkan kepada berhala terus kita makan, ya enggak apa-apa. Kita kan menyembah Tuhan. Bukan menyembah berhala itu. Tetapi masalahnya gini, jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Itu yang paling penting, yang prinsip, saudara. Dalam terjemahan The Message dikatakan begini. Hanya karena sesuatu secara teknis legal, ya. Secara teknis legal nih, artinya sah saja, enggak melawan hukum. Hanya karena sesuatu secara teknis legal tidak berarti itu sesuai secara spiritual. Menarik ya terjemahannya. Just because something is technically legal doesn't mean that is spiritually appropriate. Tidak berarti itu sesuai secara spiritual. Jika saya berkeliling melakukan apapun yang saya pikir saya bisa lakukan, saya akan menjadi budak keinginan saya. Ini yang saya selalu bilang, seperti lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dilakukan. Kalau ada? Kantong ajaib katanya Doraemon. Jadi kalau kita pikir kita bisa melakukan apa aja, maka kita menjadi budak keinginan kita. Nah kalau kita jadi budak keinginan kita, udah pasti kita enggak satu ton, enggak satu nada dengan Tuhan. Kita jadi slave untuk wings kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri, saudara. Menarik lagi dalam terjemahan versi mudah dibaca, VMD. Kita baca bersama yuk, 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai aku. Main game boleh enggak Mario? Boleh, yang larang siapa? Tapi kalau itu menguasai dirimu, salah yo. Main game. Yo bantu mama dulu. Mama ini ganggu-ganggu. Nah, game menguasai dirimu yo. Itu salah. Boleh main game. Tidak salah main game. Tapi kalau itu menguasai kita sampai kita melawan orang tua, itu yang salah. Jadi segala sesuatu dibolehkan. Tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi jangan sampai itu
membiarkan menguasai hidup kita. Karena ketika itu menguasai hidup kita, kita nggak jadi senada dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, bagaimana kita menjadi senada dengan Tuhan? Dari dasar background seorang rabi yang mencari murid, dan murid berhak menerima warisan, pengetahuan, dan harus menjadi sepemahaman dengan gurunya, sepenafsiran dengan gurunya. So, pelajaran untuk kita bagaimana kita menjadi senada dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ilahi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Entah itu gadget kita, entah itu pacar kita, entah itu apapun yang kita sedang kerjakan, uang kita, tabungan kita, atau kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan sampai itu semua menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Keinginan-keinginan kita yang jahat, jangan sampai menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Kepahitan, dendam, kebencian, jangan sampai kita simpan dan menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Terjemahan Amplified Bible dikatakan begini, have the same attitude in yourself which was in Christ Jesus. Miliki sikap yang sama dalam dirimu seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. In other words, menjadi senada dengan Tuhan. Pandanglah Kristus sebagai teladan dari kerendahan hati yang tidak mementingkan sendiri, yang bekerja, yang melayani tanpa pamrih. Kalau kita menjadi senada dengan Tuhan, maka betapa indahnya kehidupan ini saudara. Dan Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan katakan gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua punya problem, kita semua punya masalah saudara. Baik masalah keuangan, baik masalah dengan istri, dengan suami, baik masalah di pekerjaan, masalah di bisnis dan lain-lain. Tapi jangan sampai itu semua dipakai sebagai alat iblis untuk menguasai diri kita. Itu sebabnya kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa perlombaannya? Menyetel kehidupan kita menjadi senada dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Dan Alkitab katakan ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Artinya apa? Sorga sedang melihat kehidupan kita. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan gini, banyak orang beriman di sekeliling kita. Kalau saudara pelajari konteksnya itu sebenarnya sedang berbicara tokoh-tokoh iman. Karena di Ibrani pasal 11 itu kan bicara tentang iman kan. Definisi iman lalu diberikan tokoh-tokoh iman, contoh-contohnya. Nah sekarang diibaratkan di sini tokoh-tokoh iman ini melihat kita dari sorga. Makanya disebut banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Orang-orang yang berada di sorga saat ini, tokoh-tokoh iman yang berada di sorga, diizinkan Tuhan untuk melihat kehidupan kita di bumi ini. Banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, itu yang dimaksud di sini saudara. Gambaran yang diberikan. Banyak orang beriman di sekeliling kita. Hidup mereka mengatakan kepada kita tentang arti iman yang seperti di Ibrani pasal 11 di sebelumnya. Maka hendaklah kita seperti mereka dalam hal ketekunan iman mereka. Marilah kita juga ikut bertanding dalam iman yang ada di hadapan kita dan jangan putus asa.
Marilah kita menjauhkan semua hal yang dapat membuat kita berhenti. Kalau kita pikul beban terlalu berat, ini nanti lama-lama bisa buat kita berhenti nih. Maka kita harus tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi supaya kita bebas berlari untuk menjadi senada dengan Tuhan. Dan marilah kita membuang dosa yang dengan mudah menangkap kita. Jangan sampai kita di-capture oleh dosa. Jangan sampai dosa sedang main gadget. Kita ibaratkan dosa itu sebagai personal. Saya sedang mempersonifikasi dosa sekarang. Bagaimana dosa itu sedang bermain gadget dan dia meng-capture wajah kita. Karena dosa mengincar kita. Wah, ini dosa lagi main gadget nih. Lalu dia capture. Kamu ada. Kenapa? Karena kamu sedang lewat di dosa itu. Bisa paham? Dia capture kamu. Dia masuk tangkapanmu. Kenapa? Karena kamu sedang ada di hadapan dia dan kamu menawarkan diri untuk difoto oleh personifikasi dosa itu. Saudara bisa paham yang saya maksudkan? Jangan sampai kita mudah ditangkap oleh dosa. Jadilah pribadi yang mudah ditangkap oleh kasih Tuhan. Jadilah pribadi yang mudah ditangkap oleh nada-nada Tuhan. Kalimat terakhir sebagai closing statement saya di khotbah saat ini. Perhatikan ini baik-baik saudara. Seperti suatu pertunjukan musik atau suatu konser, kehidupan kita di live streaming setiap hari di sorga. Sekali lagi, seperti kita sedang menonton musik atau konser, seperti kita sedang mengikuti ibadah saat ini bagi yang di rumah. Dan kita semua, kehidupan kita sedang di live streaming setiap hari di sorga. Malaikat-malaikat di sorga, orang-orang beriman, Allah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus setiap hari melihat streaming kehidupan kita. Itu sebabnya pastikan kita selalu senada dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai sorga dengar, fales banget nih kehidupannya. Gitu ya. Nggak enak banget didengar gitu kehidupannya. Orang ke kunci G dia lari ke A. Orang ke kunci D dia lari ke E. Jadi nggak senada saudara. Pastikan kita selalu senada dengan Tuhan. Malu ya kalau live streaming itu salah-salah, malu? Nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa diedit lagi karena live saudara. Bukan recording, ini sedang di live. Dan sorga sedang nonton live streaming kehidupan kita di bumi. Jadi pastikan kehidupan kita selalu senada dengan Tuhan. Saudara belajar sesuatu sampai sini, amin? Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih firman-Mu, nasihat-Mu mengingatkan kami semua. Seperti seorang murid yang mewarisi penafsiran dari rabinya, dari gurunya. Dan harus menjadi sepenafsiran dengan gurunya. Kami mau juga hidup senada dengan Tuhan. Dengan secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai hidup kami dengan nilai-nilai hidup yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu. Kami mau juga menjadi senada dengan Tuhan. Dengan secara aktif terus untuk mengintegrasikan kehidupan kami sesuai dengan kehidupan Tuhan. Dan kami mau juga terus untuk menjaga diri kami. Supaya apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, tidak dapat digunakan oleh iblis sebagai alat untuk memperbudak kami. Untuk terus memimpin kami kepada kebinasaan. Dan biarlah kami semua tidak membiarkan apapun keinginan kami, kebiasaan kami, kelakuan kami, perkataan kami menjadi alat iblis untuk menguasai diri kami. Kami tidak mau hobi, kesenangan kami, apa yang kami tonton, musik yang kami dengarkan, artis yang kami idolakan, game-game yang kami sukai, apapun yang kami selalu buat di dalam hidup ini. Kami mau berkomitmen untuk tidak menjadikannya alat iblis
untuk menguasai diri kami. Media sosial kami, tontonan-tontonan kami. Kami tidak mau menjadikan itu sebagai alat iblis untuk menguasai kami. Hubungan kami dengan orang lain, dengan sesama kami tidak mau digunakan oleh iblis untuk menguasai diri kami. Tolonglah kami Roh Kudus untuk menjadi senada dengan Engkau, senada dengan Tuhan. Dan biarlah kami semua dapat tampil di hadapan sorga, menyadari, memiliki kesadaran yang mendalam bahwa kehidupan kami setiap hari di live streaming di sorga. Kami mau menampilkan nada-nada, kami mau memainkan lagu-lagu yang harmoni, kami mau memainkan nada-nada, dan biarlah dari hidup kami keluar nada, keluar tontonan, keluar video, tampilan yang indah di sorga, yang melihat kami semua senada dengan Tuhan, yang mendengar kami semua senada dengan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk nasihat-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.